Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ibu Guru Dewi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada subtema 2, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pagi ini sebelum kalian belajar, sebaiknya mandi pagi dulu biar segar dan wangi. Dan sarapan untuk menambah energi saat kita belajar. Dan juga jangan lupa salat duha supaya Allah memberkahi kita dalam belajar. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 2 ya anak-anak. Pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran 1. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen sebagai absensimu hari ini ya. Oke. Kita akan belajar tentang pertumbuhan manusia. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Dapat kita lihat dari gambar ini anak-anak. Nah, di sini ada gambar bayi, anak-anak, dan orang dewasa. Kita sebelum besar seperti sekarang ini, sebelum kamu duduk di kelas 3, kamu dulu juga lahir masih bayi kecil seperti ini anak-anak. Nah, terus akhirnya kalian tumbuh menjadi anak-anak dan sekarang sudah duduk di kelas 3. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan makhluk lainnya. Salah satu cirinya yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan itu berhenti anak-anak. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, kita perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Di situ Udin masih bayi. Udin digendong sama ibunya. Kemudian dia tumbuh menjadi anak-anak dan dia sudah bisa merangkak. Nah, gambar yang selanjutnya Udin sudah bisa jalan. Oke. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi, Udin masih belum bisa jalan. Ibu Udin masih menggendong kemana-mana. Pada proses menuju bisa jalan, Udin mengalami merangkak. Kalau kita juga sebelum merangkak tengkurap ya nak ya. Tengkurap, ada yang tengkurap terus merangkak, terus ongkok-ongkok kalau bahasa Jawa. Nah, terus bisa merambat ke tembok itu. Nah, akhirnya mereka bisa jalan. Itu proses pertumbuhan manusia. Nah, ada yang sama seperti itu, tapi ada juga yang berbeda. Ada yang mengalami merangkak, tapi ada yang langsung merambat, terus pelan-pelan jalan, berdiri dulu, terus jalan. Nah, pada gambar yang terakhir itu saat Udin dapat berjalan dan dibantu oleh ibunya. Nah, sekarang apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar selanjutnya? Nah, di sini Udin masih kecil minum susu. Nah, waktu sudah besar dia makan makanannya sendiri. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah pada waktu Udin masih kecil,
Udin baru bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Nah, saat Udin sudah dewasa, kebutuhan makannya sudah bertambah dan Udin dapat makan sendiri. Waktu masih kecil lapar cuma bisanya nangis. Owe, owe, seperti itu ya, Nak ya. Tapi sudah besar, sudah kebutuhan makannya sudah bertambah, jadi sudah bisa bilang mamam, mamam. Bahkan ada anak kecil yang sudah bisa maem meskipun belepotan maem sendiri. Nah, seperti itu. Itu namanya, itu juga termasuk faktor pertumbuhan manusia. Nah, apakah kalian juga mengalami pertumbuhan seperti Udin, anak-anak? Nah, silahkan kalian cari tahu dari ayah dan ibumu tentang pertumbuhan dan perkembangan kamu sejak bayi sampai sekarang. Nah, dari informasi yang kamu dapatkan dari ayah dan ibumu, kamu buat catatannya. Nah, catatannya kamu tanya sama ayah sama ibu, Bu, ya dulu aku lahir berat badannya berapa? Terus tinggi badanku berapa? Panjangnya kalau waktu bayi kan beratnya berapa, panjangnya berapa. Nah, terus waktu aku merangkak pada umur berapa. Nah, itu nanti hasil dari catatan kamu dapat informasi dari ayah atau ibumu, kamu bikin video. Nah, terus dikirim ke Ibu Guru Dewi ya. Nah, videonya nanti misalkan seperti ini. Halo, Assalamualaikum. Nama aku Nurharjanti Dewi Kusumawati. Nah, dulu waktu aku lahir, aku beratnya 3 kilo. Nah, 3 kilo atau berapa? Nah, 3 kilo berapa? 3000 berapa gram, misalkan seperti itu. Nah, terus panjangku 50 cm. Aku lahir dengan sehat. Dan aku banyak minum ASI. 2 tahun aku minum ASI, Bu Guru. Kemudian badanku menjadi sehat dan kuat. Nah, aku merangkak pada umur 7 bulan atau 8 bulan, misalkan seperti itu. Pada umur 1 tahun, aku sudah bisa jalan. Kemudian, dan sebagainya. Nanti kamu ceritakan di video di situ ya. Gak usah malu-malu. Berani tampil meskipun di depan kamera. Ih, pintar sekali. Nah, di sini ada Edo yang memegang botol minum dan waktu Edo besar memegang botol minum yang besar. Nah, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambahnya berat badan dan tinggi badan manusia adalah salah satu contohnya. Nah, kekuatan tangan pada manusia juga mengalami pertumbuhan. Contohnya, seperti pada gambar di atas, tangan Edo pada waktu masih kecil kesulitan memegang botol susu. Dan saat Edo sudah dewasa, dia kuat dan untuk memegang botol minumnya yang besar. Nah, kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga ataupun menari seperti itu. Kuat lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, mari kita perhatikan gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Nah, gerakan yang pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti saat mengangkat beban. Nah, seperti itu. Sambil kita coba ya, kita membaca sambil mencobanya. Nah, gerakan yang kedua yaitu dengan saat tangan kita sudah di atas tadi, nah kita turunkan tangan secara perlahan-lahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan berliuk-liuk seperti itu. Meskipun hujan itu turunnya lurus, tapi kita sedikit liuk-liukkan. Nah, seperti itu ya nak. Yang gerakan yang ketiga yaitu rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan ke dekat telinga membentuk huruf U seperti gambar ini nggih. Dan gerakan yang keempat adalah
memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan yang kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan gerakan yang keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan 10 jari. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk semuanya ke 10 jari kita. Tepuk dengan gembira kita bersama-sama. Nah, seperti itu ya, Nak. Oke. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kamu kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. 10, 20, 30, nah seperti itu. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan kan anak-anak di kelas 1 dan kelas 2? Nah, itu termasuk dalam perkembangan manusia. Nah, sekarang mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kalian. Nah, kita coba penjumlahan tanpa teknik menyimpan dulu. Nah, ini 2653 ditambah 3302. Berapa anak-anak? Oke, sebentar. Dewi cari pensil dulu. Oke, sip. Ya, sip. Kita hitung dari belakang satuannya dulu. Satuan ditambah satuan, 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 itu ada 5. Nah, 5 ditambah 0, 5. Aduh, maaf. 6 ditambah 3, 6 tambah 3, pakai jarimu, Nak, 9. Nah, jangan lupa dikasih titik. Terus 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 adalah 5. Nah, di sini tidak ada yang menyimpan. Langsung semuanya dapat dihitung dengan jari. Nah, ada latihan sedikit untuk kalian. Nanti untuk latihan saja, kalian tulis di buku untuk latihan saja. Boleh dikoreksikan kepada kakak atau ayah dan ibumu. Kalau masih bingung, boleh japri sama Bu Dewi ya. Nah, yang selanjutnya adalah teknik menyimpan, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Oke, 1200 ditambah 2900 berapa anak-anak? Nah, satuan sama satuan dulu. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Nah, 2 tambah 9. 2 tambah 9 itu 11. Nah, 11 itu angkanya ada 2, puluhan 1, satuan 1. Nah, satuannya yang belakang ini kita taruh di sini, di bawah. Set. Nah, puluhannya ini, 10-nya ini kita taruh di atas. Set. Kita tambahkan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Nah, jangan lupa titik. Tik. Hasilnya 4100. Nah, inilah teknik menyimpan. Kalau lebih dari puluhannya seperti ini, ada teknik menyimpan. Satuannya ditaruh di bawah, puluhannya ditaruh di atasnya, di depannya ini, terus ditambahkan. Nah, ada beberapa soal untuk kalian latihan, boleh dicatat di buku tulis, nanti disampaikan ke Bu Dewi kalau tidak bisa, tapi kalau sudah bisa cukup difotokan aja ya anak-anak. Untuk pembelajaran pertama ini kita belajar sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang masih belum mengerti,
boleh ditanyakan sama Bu Dewi. Dari Bu Dewi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.